hari ini kita akan melakukan ibadah pemberangkatan jenazah dan ibadah pemakaman. Ini merupakan satu momen di mana keluarga pasti merasakan yang namanya kehilangan, ditinggal oleh orang tua, mama khususnya. Kami juga dari tim juga di FJ Uyung juga pernah mengalami beberapa waktu bersama dengan Oma Susan yang seringkali kita panggil sebagai Oma Susan. Jadi banyak hal kenangan yang kita bisa dapatkan. Saya percaya keluarga juga memiliki kenangan yang indah-indah atas beliau, doa almarhum Oma Susan. Kalau yang saya lihat dari Oma Susan adalah beliau, kita sering dalam gereja kita ada doa pagi. Ya. Doa pagi itu sering ikut doa pagi. Gitu ya. Banyak orang yang malas untuk berdoa, ya pengennya hari Sabtu, pengennya jalan-jalan gitu. Tapi Oma Susan, saya lihat dia punya kerinduan untuk doa pagi. Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri, beliau juga di gereja juga aktif sebenarnya, ya aktif dan kadang sampai maksa-maksa sebisa mungkin bisa ke gereja. Sampai anaknya mungkin ini maksa ke gereja gitu ya, di mana Oma Susan beribadah. Itu satu kerinduan yang saya bisa ambil nilai positifnya yang luar biasa dari Oma Susan. Saya juga belajar dari Oma Susan tentang hal ini, yaitu kerinduannya untuk mencari Tuhan dan di dalam Tuhan, ya, meninggal dunia di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kebetulan kami FJ Uyung juga punya satu devotion, satu perenungan harian, dan bulan ini kita membahas tentang kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah itu secara gamblang digambarkan tentang yang namanya kematian di situ. Di dalam kitab Pengkhotbah, katakan Pengkhotbah 4 ayat 2, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu dianggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Jadi kitab Pengkhotbah menggambarkan kebahagiaan orang yang sudah meninggal, yang dulu itu jauh lebih bahagia dari yang meninggal sekarang atau mungkin yang meninggalnya nanti. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa orang-orang yang dulu lebih berbahagia yang meninggalnya? Karena mereka yang duluan ketemu sama Tuhan. Ini intinya. Kebahagiaan itu didapatkan ketika seseorang bertemu dengan Sang Penciptanya. Dan di dalam Pengkhotbah ini ayat yang ke-17 mengingatkan kita yang masih hidup untuk hal ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada memberikan korban. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atau mungkin hal-hal pengorbanan yang kita lakukan itu kalau dibandingkan dengan perjumpaan dengan Tuhan, itu nomor 2. Yang nomor 1 dan lebih baik adalah ketika seseorang tahu bahwa nanti pasti aku ketemu sama Tuhanku. Aku perlu kenal sekarang siapa Tuhanku itu. Dan pastikan kalau dalam ayat yang lain katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita perlu pastikan siapa Sang Pencipta kita, siapa pribadi yang menciptakan kita, siapa pribadi yang ingin untuk berjumpa dengan kita,
Siapa pribadi yang lebih mengasihi daripada kita sebagai keluarga? Yang lebih mengasihi dia adalah Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang dianggap sebagai kebahagiaan. Pada pagi hari ini, dari apa yang dilakukan oleh Oma Susan yang saya bisa lihat, kita bisa ambil satu contoh. Oma Susan adalah pribadi yang mencari Tuhan. Dalam setiap doa paginya di gereja ataupun dalam setiap ia beribadah, kerinduannya adalah untuk mencari Tuhan. Dan bila jangan sampai berhenti sampai di situ dari Oma Susan, tapi sampai berjalan terus ke anak dan cucunya, merupakan anak cucu yang meneruskan akan satu kebanggaan dari Oma Susan yang kita bisa ambil adalah beliau adalah orang yang mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan Tuhan, yang duduk diam, yang berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan, daripada yang melakukan korban-korban bakar. Puji Tuhan, saya percaya bahwa ini akan membawa satu kebaikan buat anak cucunya. Oma Susan sudah melakukan bagiannya untuk mendoakan anaknya, mendoakan cucunya, mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan pastornya. Itu sudah dilakukan oleh Oma Susan. Tinggal kita sebagai generasinya yang masih hidup, mari kita mau lanjutkan apa yang Oma Susan sudah lakukan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali akan satu teladan yang luar biasa yang dilakukan oleh almarhum Tuhan Oma Susan. Kami sungguh bersyukur di mana satu contoh kehidupan yang disebut sebagai kehidupan yang berbahagia ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Oma Susan sudah bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam kekekalan Tuhan. Ini satu kebahagiaan yang Oma Susan boleh rasakan. Dan buat keluarga yang ditinggalkan Tuhan, kami memohonkan penghiburan-Mu senantiasa atas keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah mereka boleh menjadi satu pewaris yang baik atas orang tua mereka, yaitu kehidupan untuk mencari Tuhan. Itulah kehidupan kebahagiaan yang sesungguhnya dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah penghiburan-Mu senantiasa Tuhan ada atas keluarga dari almarhum Oma Susan Tuhan. Untuk anak-anaknya kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.